I hear Hey Hop Hop your gengs, breath. menjadi aktor atau aktris sama sekali nggak mudah. Saat memainkan satu peran, mereka nggak hanya harus ngubah bentuk tubuh dan kepribadian, mereka juga mesti ngubah suara sampai gaya bicaranya. Nah, hari ini aku udah rangkumkan soal para aktor dan aktris yang mengubah suaranya demi peran. Penasaran siapa aja? Yuk langsung disimak dan selamat datang di Film Populer. Oke baik, kita mulai dari salah satu idolaku dulu nih, Babang Christian Bale. Terutama untuk perannya sebagai Batman dalam trilogi Dark Knight. Nah, sebenarnya untuk nada suara Bruce Wayne aja perubahan ini udah kelihatan ya. Cuman karena tuntutan perannya emang beda, mau gak mau Babang Bale mesti ngubah suaranya ke nada yang lebih dalam dan kasar sewaktu meranin Batman. Dan itu udah kontras banget dengan suaranya sebagai Bruce Wayne. Ama nih tentu aja suaranya asli. Coba deh bandingin. Ini suara aslinya. It was something that hypnotized me and the character. Ini suaranya sebagai Bruce Wayne. Can't change the world on your own. Dan ini sebagai Batman. You wanted me. Here I am. Gimana? Beda banget kan? Duh, kalau aku udah pusing tuh. Hal yang sama sebenarnya dilakuin juga sama lawan main Babang Bale di Dark Knight, yaitu Tom Hardy. Yup, di franchise ini dia adalah pemeran untuk karakter Bane. Cuma di franchise lain, kamu mungkin lebih kenal dia sebagai Venom. Ya bener, Venom yang itu. Meski dia udah ngisi suara buat Eddie Brock, tuntutan peran mengharuskan Bang Hardy kasih suara buat karakter Venom juga. Dan lucunya, mungkin karena beberapa keterbatasan, Bang Hardy terpaksa gunain suara serak yang dulu dia pakai buat karakter Ben, buat diterapin di karakter Venom juga. Denger aja deh perbandingannya. Ini suaranya Ben. Gotham! Ini suaranya Venom. Eyes, lungs, pancreas. Gimana? Mirip kan? Aku ngerti sih gimana capeknya ngomong dengan nada suara yang berubah-ubah. Aku kan ngelakuin ini hampir tiap hari. Tapi mau gimana, namanya cari duit ya. Mungkin ini juga yang dipikirin sama aktor Mark Ruffalo waktu meranin karakter Hulk. Soalnya, seperti Christian Bale yang ngubah suaranya buat dua karakter berbeda, Batman dan Bruce Wayne, Mark Ruffalo juga ngelakuin hal yang sama, yaitu saat dia berperan sebagai Hulk dan Bruce Banner. Sekalian jadi model motion capture-nya juga. Lost twice. First Hulk lost, then Banner lost. Tapi meski meranin karakter yang dua suara berbeda itu sulit, bukan berarti peran dengan satu suara itu mudah ya. Beberapa karakter bisa sangat menyiksa buat para pemerannya. Terutama karena nada suara yang unik dan cuma bisa digunain dengan teknik khusus. Ini yang dialami nama Margot Robbie sewaktu meranin karakter Harley Quinn. Dia pertama-tama harus riset dulu nih untuk nyari versi yang paling cocok. Dan pilihannya jatuh pada Harley Quinn versi Batman di animated series di tahun 1992 yang suaranya itu diisi sama Arlene Sorkin. Terus digabungin dengan unsur suara Lorraine Bracco dari serial The Sopranos. Cuman itu bukan bagian tersulitnya. Karena yang paling menyiksa dari meranin karakter Harley Quinn buat Margot Robbie adalah mesti gunain suara cempreng bernada tinggi secara terus-menerus sampai kepala pusing. Ih bener nih. Ini juga yang dialami sama aktor Andy Serkis waktu meranin karakter Gollum di franchise The Lord of the Rings. Ya nggak sampai pusing juga sih, masalahnya cuman itu suara karakter Gollum kan terlalu unik nih. Serak-serak tipis kayak kucing keselak sama tulang ikan kali ya. Terus kedengarannya kayak orang bisik-bisik. Ini tentu menyiksa, apalagi harus dilakuin dalam keadaan merangkak berjam-jam buat rekaman motion capture. Itu susah loh gengs. Aku sih gak bakalan bisa kalau disuruh ngisi suara sambil merangkak. Bukan apa-apa, susah aja bang. Ada gak kuat, angkat tangan. Kalau jam terbangku udah sebanyak Om Andy sih mungkin gak masalah ya. Aku mah cuma teh kuku aja. Nah ini jangankan Om Andy, setara dengan Babang Benedict Cumberbatch aja aku belum nyampe. Iya, kamu kan belum tahu ya, pemeran Sherlock ini pernah ngubah suaranya secara total demi peran juga. Tepatnya sih, dia ngubah suaranya untuk perannya sebagai Smaug. Stop trading like men. Naga serem yang tampil dalam saga The Hobbit, spin-off dari franchise The Lord of the Rings. Ya seperti Om Andy, Bang Benedict ini juga jadi aktor motion capture buat karakter yang diperanin. Ini bukan merangkak lagi ya, udah merayap.
Ini mungkin sedikit beda lagi nih dengan aktor Bradley Cooper sewaktu meranin karakter Rocket Raccoon dari saga Guardians of the Galaxy. Soalnya dia cuma ngisi suara tanpa harus terlibat dalam perekaman motion capture. Tough guy, you just wanna laugh at me like everyone else. Hal yang sama juga berlaku buat aktor Vin Diesel saat meranin karakter Groot dari saga yang sama dengan Bradley, di mana pengisi suaranya beda dengan yang gerakin motion capture. Ini mungkin karena faktor postur mereka yang emang beda banget kali ya. Groot kan tinggi kurus nih, terus ada versi mungilnya juga. Sedangkan Rocket Raccoon perawakannya itu kecil banget. Pokoknya beda deh dengan aktor yang ngisi suara. Eu sou Groot. Tapi bukan cuma mereka berdua sih yang dapat kemudahan kayak gitu. Aktor yang lebih senior kayak Sylvester Stallone juga ngelakuin hal serupa ketika didapuk jadi pemeran King Shark. Iya bener, Om Stallone yang itu tuh. Rambo jago tembak sekaligus Rocky si jago tinju. Aku juga kaget nih pas tahu kalau dia yang jadi pemeran King Shark. Gak nyangka aja gitu. Tapi ya mau gimana, namanya juga kerjaan ya, harus dijalanin bagaimanapun sulitnya. Yang penting halal kan ye, bukan hasil nyuri atau dari nindas orang lain. Well, itu dia para aktor dan aktris yang rela mengubah suaranya demi peran. Semoga kamu terhibur dan tergerak buat mencet tombol subscribe berikut notifikasinya. Terus gak ragu-ragu buat komentar supaya aku bisa terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.